Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat untuk belajar ya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD ATMI kelas 6 ya, jilid 6B, tema 5 wirausaha ya. Dan akan kita bahas kali ini latihan soal subtema 1 di tema 5. Langsung saja kita ke halaman 116 ya, 116. Ya, di sini dimulai dari muatan IPS ya, nomor 1 ya, untuk soal nomor 1. Berikut bentuk kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, adik-adik sekalian ya. Pemberian tarif khusus terhadap barang impor dari negara-negara ASEAN. Kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi ASEAN adalah terbukanya kesempatan bekerja di negara-negara ASEAN. Dampak positif dari adanya kerjasama tersebut adalah yang paling tepat A, yaitu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Itu adalah dampak positifnya ya. Karena yang lain ini adalah dampak negatif. Kemudian nomor 3, selain perkantoran, kantin merupakan kegiatan wirausaha yang dapat kamu temukan di dalam lingkungan ya. Kantin kalau selain di perkantoran, di sekolah juga ada ya adik-adik sekalian ya. Biasanya kalau kita istirahat itu juga ada kantin sekolah ya. Jawaban nomor 3 adalah sekolah. Nomor 4, apa manfaat adanya pabrik teh bagi ekonomi masyarakat di sekitar pabrik tersebut? Lah, manfaatnya ya, salah satunya adalah dengan terbukanya lapangan pekerjaan di pabrik teh ya. Jadi kalau ada pabrik teh, mungkin di situ akan membuka lowongan pekerjaan sehingga akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu adik-adik sekalian untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan 5 produk yang menjadi andalan kegiatan ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Nah, produk-produk apa yang menjadi andalan kegiatan ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara? Di sini saya tuliskan lebih dari 5 ya, adik-adik bisa dipilih 5 saja ya. Jadi ada kain wol, kapas, tepung tapioka, lada, kina, kopi, dan masih banyak lagi. Adik-adik bisa dipilih 5 saja, tidak apa-apa ya. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya ya. Ini muatan IPA KD 3.5. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini ada gambar beberapa magnet ya yang saling didekatkan lah ini. Ini ada pertanyaan kutub-kutub magnet yang benar untuk X, Y, dan Z. Nah, yang jelas di sini X sama Y tentunya kutubnya berbeda ya. Kalau misalnya ini utara berarti ini selatan. Kalau ini selatan berarti yang Z-nya utara. Kenapa? Karena ini tarik menarik ya. Ini juga tarik menarik. Ya, sekarang jawaban yang paling tepat di sini adalah kita lihat yang Y sama Z ya, harus berbeda kutubnya. Yang A utara sama utara jelas salah karena YZ ini tarik menarik. Ya, harusnya beda kutub ya. Kalau sama itu akan tolak menolak. B juga salah karena kalau selatan-selatan juga dia akan tolak menolak, bukan tarik menarik. Yang C selatan sama utara lah, betul ini karena tarik menarik. Yang D salah. Nah, kemudian kalau Y selatan harusnya yang sebelah sini utara ya. Cuman ini kurang tepat, tapi jawaban yang hampir tepat ya. Sebenarnya di sini harusnya utara, selatan, utara. Tetapi kalau ini jelas salah ya adik-adik sekalian ya. Oke, jawaban yang paling tepat yang C. Mungkin nanti bisa direvisi sama bapak ibu guru di sekolah ya. Mau di mana ini ya, harus ada yang dibetulkan. Tapi kalau ini yang jelas ini kelihatan tarik menarik, ini berarti adalah dua kutub yang berbeda ya. Itu untuk nomor 1 ya. Sekarang kita ke nomor 2. Dua kutub magnet yang senama jika didekatkan akan, nah kalau senama misalnya utara sama utara atau selatan dengan selatan itu akan tolak menolak ya. Jadi kutub magnet yang senama itu akan tolak menolak, sedangkan kalau yang beda nama atau beda jenis akan tarik menarik. Nomor 3, kekuatan magnet terbesar terletak di bagian, jawabannya adalah kutub-kutub pada magnet ya. Jadi
kekuatan magnet yang paling besar itu ada di bagian kutubnya. Nomor 4, tuliskan 4 contoh bentuk magnet. Nah, bentuk-bentuk magnet itu ada banyak, ada magnet jarum, magnet batang, magnet tabung. Nah, ini saya tuliskan ya, ada magnet jarum, magnet batang, magnet tabung, magnet lingkaran. Nah, di materi juga ada ya adik-adik sekalian. Mungkin kalau pengen tahu bentuk-bentuk magnetnya itu seperti apa. Nah, ini ya adik-adik sekalian ya, bentuk-bentuk magnet itu ada magnet tabung ya, atau silinder, ada magnet jarum biasanya pada kompas ya. Kemudian ada magnet lingkaran seperti ini. Kemudian magnet yang berbentuk huruf U, ada magnet batang, dan juga ada magnet cincin. Ini kalau bentuk-bentuk magnet ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di nomor 5, jelaskan sifat-sifat magnet ya. Sifat-sifat magnet di sini juga ada ya. Sifat-sifat dari magnet ya, tapi di sini udah saya tuliskan aja adik-adik sekalian ya. Oke. Jadi kutub magnet yang sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Kemudian kutub yang beda jenis jika didekatkan akan tarik menarik. Kemudian yang ketiga, gaya tarik atau gaya tolak terbesar pada kutub magnet. Dan yang keempat, magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam ya, misalnya besi ya. Itu ya. Terkait sifat-sifat magnet ya. Kemudian yang nomor 4 tadi nih jawabannya adik-adik sekalian ya. Bentuk-bentuk magnet ya. Kemudian yang kelima, sifat-sifat magnet. Itu untuk muatan IPA. Sekarang kita ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Di sini ada tag untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5 ya. Oke. Ya, ini supaya lebih jelas ya. Ya, di sini ada formulir pendaftaran anggota perpustakaan SD Erlangga. Ada nama, ini berarti tempat tanggal lahir ya, yang kosong ini karena jawabannya adalah tempatnya Jakarta, tanggal lahir berapa, alamat, asal sekolah, dan seterusnya. Nah, pertanyaan nomor 1, data yang tepat untuk melengkapi nomor 1 adalah nomor 1 ini. Nah, nama lengkap. Nah, berarti nama orang ya. Nah, ini jelas bukan yang A, tempat tanggal lahir, ini alamat, ini agama. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu Dedi Wahyudi. Ini nama orang ya. Kemudian nomor 2, bagian nomor 10 memuat informasi berupa nomor 10. Lah ini berarti nama yang mengisi formulir adik-adik sekalian, yang A ya, yaitu Dedi Wahyudi itu yang mengisi formulir. Kemudian nomor 3, informasi yang diperoleh dari nomor 4 adalah nomor 4 lah. Asal sekolah SD Erlangga 03 pagi. Lah berarti asal sekolah pengisi formulir yaitu Dedi Wahyudi. Asal sekolahnya Dedi Wahyudi itu dari mana? Dari SD Erlangga 03 pagi ya. Jadi jawabannya adalah asal sekolah pengisi formulir. Nomor 4, formulir tersebut diisi pada tanggal ya, di sini tanggal pengisiannya 2 Juni 2018 ini ya. 2 Juni 2018. Tuliskan kegunaan formulir tersebut. Nah, kegunaannya untuk mendaftar anggota perpustakaan SD Erlangga, karena ini formulir pendaftaran anggota perpustakaan ya, tujuannya berarti itu. Kita ke muatan PPKN nomor 1 berikut yang termasuk manfaat sikap kerja keras dalam menjalankan sebuah usaha pernak-pernik adalah jawabannya yang B ya. Memperluas lapangan kerja. Nomor 2, sikap berikut yang patut ditiru dalam menjalankan sebuah usaha adalah jawabannya yang A ya. Pantang menyerah dalam merintis usaha. Jadi kalau kita melakukan usaha itu harus bersemangat ya, walaupun mungkin pada awal-awal sepi. Jadi kita tidak boleh ngelokro ya, atau mudah menyerah. Nah, namanya juga merintis ya, adik-adik sekalian. Kemudian nomor 3, perhatikan kegiatan dalam gambar berikut. Yang A, nama usaha yang dilakukan oleh seseorang. Dalam gambar adalah ini pedagang ikan ya. Ini pedagang ikan. Kemudian pertanyaan yang B, manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Ya. Kita ke halaman berikutnya. Ya. Oke. Apa usahamu untuk meraih cita-cita yang kamu inginkan ya, dengan cara belajar giat ya, ini karena sebagai siswa atau pelajar. Nomor 5, sebagai seorang pelajar pentingkah bagimu memiliki sikap kerja keras dan semangat pantang menyerah? Jelaskan alasanmu. Jawabannya ya, untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan ya, kita harus bekerja keras ya, dan pantang menyerah. Kemuatan pelajaran terakhir ya, SBDP nomor 1, jenis reklame yang dipasang menggunakan 2 tiang di tempat umum adalah jawabannya yang A, spanduk ya. Kemudian nomor 2, selain gambar dan tulisan yang terdapat dalam brosur adalah
Jawabannya topik brosur ya. Selain ada gambar dan juga tulisan, dalam brosur harus ada topiknya itu tentang apa. Nomor 3, jenis reklame yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian adalah jawabannya leaflet. Nomor 4, tujuan adanya gambar dalam brosur adalah menarik perhatian pembaca. Dan kelima, tuliskan syarat brosur yang baik. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, judul mudah dibaca. Yang kedua, ukuran judulnya besar. Yang ketiga, tulisan mudah dibaca. Dan yang keempat, bahasa mudah dipahami ya. Oke, itu ya adik-adik sekalian ya penjelasan latihan soal subtema 1 di tema 5. Nah, untuk soal-soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya, dan saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.